Oke, halo semuanya. Hari ini saya ingin memberikan sebuah tutorial untuk pengenalan views dan URL. Mungkin tutorial sebelumnya kita sudah belajar, namun ini perlu saya sampaikan kembali. Jadi yang kemarin kita lakukan itu masih kurang benar. Nah, di sini saya ingin membenarkannya lagi. Karena untuk tutorial kemarin itu saya memang fokuskan untuk pemula. Jadi mungkin di sini untuk perbaikannya. Jadi teman-teman harus menontonnya itu dari awal buat menyesuaikan playlist ini. Nah, untuk kemarin kita itu sudah membuat sebuah function di tiap app. Jadi kita membuat views di sini dan di bagian blog kita buat dia function seperti ini. Akan tetapi di sini di URL di sini kita belum mengincludekan. Artinya kalau kita membuat sebuah app itu URL-nya ada di sini semua gitu. Nah, kalau seperti ini kan akan banyak teman-teman. Mungkin untuk aplikasi kecil dalam skala kecil mungkin teman-teman nggak bingung. Nah, kalau semisal aplikasinya dalam skala besar, kalau strukturnya seperti ini mungkin nanti akan kebingungan teman-teman. Nah, di sini jadi kita harus includekan. Jadi tiap app ini ada about, ada blog, kontak, dan login. Ini bisa kita includekan. Jadi untuk URL yang ini kita bisa letakkan dia di satu app ini seperti itu. Nah, di sini saya contohkan. Di sini di bagian from Django URL kita bisa kasih dia include. Nah, di bagian ini kan merupakan indeks yang ada di halaman home. Di sini misal saya kunjungin halaman home. Sini masuk ke halaman home. Nah, dia kan seperti ini. Nah, di sini kita bisa hapus dulu. Di sini kita kasih include. Nah, di sini kita masukin nama foldernya, semisal about.urls. Nah, seperti ini. Dia masuk ke dalam about ke file URL. Sedangkan di bagian about, di sini kita belum buat URL. Nah, kita bisa buat new folder, new file maksudnya. Namanya urls.py. Nah, seperti ini. Kita bisa buat from django.url import path. Nah, seperti ini. Lalu kita import views-nya. Nah, jadi views-nya itu masuk ke sini semua. Di sini kita bisa buat URL pattern. Mungkin di sini bisa kita zoom. Nah, seperti ini. Patterns, lalu di bawahnya sini kita bisa tambah path yang isinya di sini. Nah, di sini views-nya namanya itu index. Nah, namespace-nya kita bisa taruh di sini index. Nah, seperti ini. Nah, jadi URL yang ini dia akan mengambil views yang ada di sini dan routingnya dia akan masuk ke sini dan include-nya dia ada di sini. Seperti itu. Jadi semisal kita ingin membuat banyak path. Nah, semisalnya kan di sini ada home. Semisal mungkin kita bisa buat semisalnya ada 1, ada 2, ada 3. Nah, itu bisa kita lakukan di URL app-nya ini. Seperti itu. Nah, ini kalau kita coba refresh, dia akan tetap sama. Kita bisa masuk blog, kita bisa masuk ke home. Nah, begitu pula untuk yang app yang lain. Di sini ada blog. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama juga. Jadi yang ada di sini kita bisa delete. Nah, jadi tidak perlu banyak ngambil import views-nya. Nah, di sini bisa kita ambil nih. Misalnya kita di sini kita delete dulu. Kita include. Kita masuk ke blog.urls. Nah, di blog kita buat new file namanya urls.py. Kita buat juga from django.urls, kita import path seperti ini. Di sini kita ambil views-nya.
URL pattern sini kita bisa kasih pathnya tadi ada di blog. Nah, di sini kita kasih views dot nama functionnya yaitu blog. Kita taruh di sini blog. Kita kasih namespace-nya ini namanya blog. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kita bisa coba. Maaf, kita salah. Mungkin ada yang salah. Kita coba jalankan blog. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada dua. Kita bisa delete di URL-nya. Nah, seperti ini. Mungkin kita tambah. Nah, di sini kita bisa hapus yang ini. Seperti ini. Localhost 4000 kita bisa masuk ke blog. Nah, seperti ini. Yang kontak juga sama, kita bisa buat seperti yang di atas. Sini kita hapus. Kita masuk ke sini kontak slash kita includekan kontak.urls. Nah, seperti ini. Yang di atas ini kita bisa delete. Kita delete seperti ini. Nah, di kontak di sini kita buat new file yang namanya urs.py. Nah, di sini saya percepat, saya copy paste saja. Lalu untuk name-nya saya ganti menjadi kontak. Functionnya yang namanya kontak. Nah, seperti ini. Masuk ke URL. Kita coba. Refresh, kita masuk ke kontak. Oke, sama. Dan kita terakhir kita masukkan ke login. Kita buat new file. urls.py from django.urls. Kita import path. Di sini kita ambil views-nya. Import views, import from sini kita masuk ke views dot login. Kita kasih name namanya login. Untuk URL-nya kita kasih di sini, kita hapus dulu ke login slash include login.urls. login.urls. Nah, seperti ini. Ini kita bisa hapus. Nah, seperti ini. Ini kita bisa hapus terlebih dahulu. Nah, oke, sudah. Kita lihat terminal. Login views login. Nama function ini mungkin salah. Kita masuk ke views. Nah, namanya login view. Salah nama function. Nah, sini kita bisa ubah. Oke, kita masuk ke login. Nah, seperti ini. Kita bisa masuk ke kontak, kita bisa masuk ke blog. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, mungkin begitu saja tutorial kali ini. Nah, di sini teman-teman bisa pelajari apa maksud saya. Jadi, maksud saya itu ketika kita ingin membuat sebuah URL, kita tinggal mengincludekan app-nya itu di project global ini. Jadi di tiap masing-masing app itu dia punya URL masing-masing. Nah, seperti ini.
Itu tujuannya semisal kita ingin membuat sebuah project dalam skala besar, kita tidak bingung dalam mencarinya. Kalau semisal kita membuat URL-nya itu berada di sini semua, itu otomatis nanti kita akan bingung sendiri. Nah, mungkin begitu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.